Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia selalu. Saya di sini akan menyambungkan simbol yang berada di atas candi, terutama yang berbentuk lingkaran dan jumlahnya 73. Itu adalah contoh sebagai perumpamaan perjalanan ruh untuk pengembalian dirinya, dan gambaran hidup di dunia ini untuk menjalani kerasulannya sendiri atau keislaman dirinya, untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Itu sudah kewajiban karena sudah diberi hak kuasa, yaitu nafsu yang sepenuhnya sebagai manusia. Artinya niat baik dan buruknya itu adalah kita sendiri yang menentukannya, karena Allah sudah menguasakan sepenuhnya, yaitu nafsu. Nafsulah yang kita kuasai, karena nafsu ini bermacam-macam. Apabila tidak mampu kita mengendalikannya, maka akan terjerumuslah ke lembah yang hina nantinya. Beribadah itu sudah kewajiban Rasulnya kepada Sang Penciptanya. Artinya kita itu beribadah itu memang sudah kewajiban kita yang sepenuhnya. Sebenarnya Rasul itu tidak pernah berbohong, apapun itu alasannya. Karena kalau kita berbohong, maka ruh kita pun dalam pengetahuan ataupun rasa nantinya akan berbohong. Maka di situ bukan ruh kita yang asli, maka yang akan duduk di situ adalah Dajjal. Karena seperti itulah perjalanan ruh dalam tubuh manusia. Karena ruh itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tanpa dipertanyakan oleh Allah sebelumnya. Artinya nafsu kita yang berbuat, yang buruk, yang baik, yang salah, tanpa dipertanyakan oleh Allah nantinya, dia akan menjawab sendiri. Aku tidak pernah meminta apapun kepadamu, kata Allah. Mengapa demikian? Karena Allah itu serba kecukupan, tidak ada yang kurang darinya, karena semua sudah ada padanya. Artinya itu Allah tidak pernah meminta ibadah kepada manusia. Artinya manusia itu tidak meminta manusia itu agar beribadah kepadanya ataupun untuk mendapatkan yang semacamnya itu tidak ada. Tetapi Rasulullah yang membutuhkannya untuk beribadah kepadanya agar diberi petunjuk dan kuasa nantinya. Artinya yang disebutkan pahala itu tadi adalah pengertian dan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Hanya saja ini perlu didasari. Artinya ya seperti sebelumnya, berilah syafaat alam semesta ini sesemuanya, dan bersahadatlah dimanapun berada dalam hatinya, agar tidak dikendalikan oleh nafsu iblis ataupun nafsu Dajjal. Karena setiap manusia lahir ataupun bayi lahir, maka lahirlah Dajjal. Setiap Dajjal ada, Rasul pun ya lahir juga, Imam Mahdi pun lahir juga, malaikat pun terlahir juga. Karena malaikat itu selalu mengiringi di mana kita berada. Tapi semua itu sudah ditentukan dan ada batasnya. Maka yang mengakui keislaman diri itu adalah malaikat.
itu tadi, yang menerima Islamnya pun malaikat kita. Mengapa demikian? Karena ruh kita berada dalam kuasanya, yaitu di tubuh kita sendiri. Ruh kita lah yang menumpang di atas kuasa, yaitu Zat ya Allah. Ruh kita lah menumpang. Sesungguhnya setelah ruh terlepas dari tubuh manusia, maka semua akan dikembalikan ke asalnya. Yang kita memakai zatnya tanah, yang kita memakai zatnya air, yang kita memakai zatnya angin, dan juga kita memakai zatnya api. Zatnya api itu, asalnya zatnya api adalah darah. Darah itulah yang menjadi zatnya api. Maka apabila kita memakan hasil yang haram ataupun bukan haknya kita, maka itu menjadi darah daging, dan itu akan menjadi karma. Karma itu adalah dosa. Maka disebutkan oleh Allah tidak pernah meminta apapun itu dari kamu. Bukan. Allah hanya menunggu janji sepasang ruh sebelumnya, karena sudah diberi zat sebagai manusia di muka bumi ini. Artinya ruh sebelumnya, dalam perjanjian sebelumnya, itu ruh sudah sepakat apabila menjadi manusia ataupun masuk ruh itu dalam tubuh menjadi manusia, artinya Adam sebelumnya, maka itu sudah kewajiban menjalani kerasulannya di dunia, artinya dalam kehidupannya dan untuk pengembaliannya. Artinya rasul itu baik, jujur, dan tidak berbohong dalam dirinya, bukan hanya berbicara saja, tapi dalam diri. Untuk membentengi diri tadi, zikirnya lah, itu artinya syahadat sendiri. Jadi kalau beribadah itu sudah menjadi kewajiban rasulnya, yaitu manusia. Kalau sudah menjadi kewajiban bagi rasulnya, artinya wajib itu harus. Kalau ingin kembali di sisinya kelak, yaitu Allah, tidak ada jalan lain lagi selain menjalani kerasulannya. Walaupun itu digambarkan berlingkar, tapi itulah tidak ada jalan lain untuk kembali kepadanya nantinya, hanya menjalani kerasulannya bila ingin kelak di sisinya. Di sini semua peradaban ataupun manusia dari sebelumnya dan sampai saat ini ya, tidak perlu merasa tersinggung ataupun kecewa tentang hal ini, karena semua manusia yang mengatasnamakan beragama baru mau diajarkan dan ditunjukkan melalui alam ini untuk menjalani keislaman diri. Artinya baru di kehidupan inilah ini diajarkan kepada manusia. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Karena kalau semua itu termasuk saya sendiri, saya pun di kehidupan ini juga belajar dari saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian. Di sini kita saling tukar pandangan yang sebenarnya, karena ini ditunjukkan kenyataan, bukan kita itu hanya cerita. Karena kalau kita mempelajari tentang Allah
ataupun beribadah katanya tentang Allah, maka itu Allah itu gaib. Untuk mengenal gaibnya, maka gunakanlah rasa. Kita itu tidak mencari Allah, bisa ketemu malaikat saja yang membimbing kita untuk di jalan yang benar aja sudah lumayan, karena kita sebagai manusia ini sudah penuh dengan dosa. Jadi kalau kita hidup memakai cat ini tidak akan mampu untuk menemukan Allah. Tapi malaikat yang di luar, tapi yang di dalam diri kita itu adalah diri kita yang menjalani kerasulannya, hanya saja belum disempurnakan oleh kita sendiri. Karena sudah saatnya bagi manusia belajar untuk menjalani kerasulan sendiri di masa kehidupannya dan kembaliannya, dan kembali sebagai rasulnya di sisinya Allah kelak. Itu sudah kewajiban kita sebagai manusia, hidup menjalani kebaikan dan kebersamaan, artinya bersama-sama itu jiran, saudara, ya kita maklumi. Karena kalau untuk berbuat baik ini tidak semua orang mau menerimanya, apalagi di kehidupan akhir zaman ini orang saling memanfaatkan ataupun mencari kesempatan untuk duniawinya, untuk memperkaya dirinya. Candi itu hanya menggambarkan tentang peradaban manusia, baik dan buruknya ataupun sifat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi baik buruknya itu adalah manusia itu sendiri yang menentukannya. Dan bila nanti berbuat baik, maka malaikatlah yang akan memberi petunjuk kepada kita melalui alam ini. Sampai di sini dulu.